ini menimbulkan masalah bagi di daerah-daerah tertentu yang konon kita masih sering dengar perekaman KTPL gitu. Makasih. Silakan Bu. Izin Bapak, kebetulan mulai dari tahun kemarin sampai dengan tahun ini kan juga kita ada bantuan dari World Bank terkait dengan model enrollment untuk perekaman kartu penduduk. Dan itu juga termasuk sekarang ini juga kan ke daerah bencana itu kan turun sampai dengan ke level desa. Seperti itu Pak Sekjen izin. Jadi kami rasa kekhawatiran itu tidak perlu ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kami menyebutkan di sini adalah identitas kependudukan yang sah? Itu lagi kembali lagi terkait dengan hak-hak yang akan diterima, tentunya harus seiring dengan kewajiban yang harus dipenuhi. Jadi menurut hemat kami, seorang warga negara tentunya sudah memiliki identitas kependudukan yang sah. Dan perekaman ini sudah turun sampai ke level terendah kok Pak Sekjen izin. Terima kasih. Ya udah, sepanjang ada masalah dengan tanda petik tadi, kalaupun nggak KTPL, kartu identitas kependudukan yang sah gitu. KTP elektronik Pak di Undang-Undang Administrasi Kependudukannya. Ya. Ya, seperti itu. Karena itu dia Pak, ini kan berkaitan dengan jaminan kesehatan dan jaminan ketenaga kerjaan yang nanti juga akan diperoleh seperti itu. Mungkin itu Pak Syahri. Siap. Oke. Hanya untuk memastikan saja. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk frasa ini ya, kita usulkan kalau di atas itu kan memiliki yang lama ya, ini usulan perubahan yang di 2023 itu adalah memiliki dokumen identitas diri, tidak secara tegas menyebutkan KTP elektronik. Nah, sekarang kita masuk dengan usulan memiliki kartu tanda penduduk elektronik. Saya kira setuju ya, karena memang KTP elektronik itu menjadi satu-satunya identitas yang dimiliki oleh warga negara Indonesia. Kemudian tadi ada usulan di mediasi ya, Bapak Ibu sekalian, RT RW. Tadi Pak siapa ya menyampaikan di mediasi pasal 30 berapa itu? 31 ya, 32. Dari Kemdagri tadi termasuk yang melibatkan mediasi itu melibatkan RT RW. Termasuk lurah tadi katanya. Nah, tadi disarankan untuk ditambahkan lurah. Tapi ini yang dari Kemendagri. Sepemahaman saya RT RW itu hanya di kelurahan. Di tempat-tempat yang lain mungkin istilah berbeda ya. Di desa misalnya mungkin kadus. Di daerah lain mungkin istilah lain gitu. Bisa nggak dimanai bahwa RT RW atau lurah misalnya itu mewakili kades, mewakili kadus atau penyebutan lain di daerah-daerah tertentu. Ada kepling juga Pak itu, kepala lingkungan, kepling. Mungkin ini Pak melibatkan ketua RT, izin Pak Sekjen, Pak Dirjen, Pak Sandi, mungkin melibatkan ketua RT dari RW atau istilah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ada tempat PRT bekerja. Karena kan pengaturan ada di undang desa dan kemudian ada di PP kecamatan seperti itu. Jadi memang ada penyebutan lainnya. Nah, tadi ada usulan lurah dilibatkan juga di dalam mediasi karena ada apa namanya? Lurah-lurah itu dibekali dengan ilmu mediasi, benar kah itu ya? Iya, tadi kayaknya begitu. Ada lurah atau yang dilatih terkait dengan sebagai mediator. Cuma konteks kontennya yang mungkin harus di upgrade lagi gitu Pak Dirjen. Pak Dirjen. Ya Pak Sekjen, siap. Artinya kalau sebelumnya di formatkan kita hanya RT RW ya. Itu mungkin bisa dinaikkan sampai kelurahan. Kemudian terakhirnya mediatornya itu dari
dinas ketenagakerjaan. Jadi nambah satu lagi kelurahan gitu dari lurah atau desa gitu. Iya Pak Sekjen, ini kan kalau di naskah draft itu hanya RT RW. RW. Sementara di daerah yang ini kalau RT RW itu dipakai untuk kelurahan sepemahaman saya. Tapi kalau di desa itu nggak ada RT, nggak ada RW, yang ada penyebutan kepala dusun atau tadi Pak Aris bilang ada juga yang bilang kepala lingkungan gitu. Ya, ada Daerah-daerah RT RW ada di desa ada RT RW Pak. Ya, ada juga kadus. Ada. Gitu. Atau daerah lain mungkin penyebutannya bukan kadus, bukan RT, bukan RW gitu. Bisa mungkin kayak saja ini terjadi. dinas yang menangani ketenagakerjaan, istilahnya seperti itu, mungkin apa ya, unsur pemerintah desa, unsur pemerintah desa atau kelurahan yang menangani apa ya? Pak Sekjen, Pak yang Dirjen, izin ini apakah memang akan kita detailkan di dalam pasal 32 ayat 1 atau bagaimana? Atau karena kan sebetulnya kalau mediasi ini kan mungkin secara berjenjang. Pelaporan terkait dengan warga itu kan 1 kali 24 jam itu di RT, RW atau istilah lainnya kepala kampung, kepala dusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atau cukup kita menyebutkan dilakukan dengan cara mediasi yang dengan cara mediasi dengan melibatkan perangkat Desa atau kelurahan. desa atau istilah lainnya tempat PRT bekerja. Nah, nanti kemudian untuk detailingnya seperti apa sampai kemudian ke level kelurahan, kecamatan kah, atau sampai bahkan ke dinas, itu mungkin diatur lebih lanjut dengan mekanisme lainnya kalau memang ada seperti itu. Karena kan itu nggak mungkin dari awal sudah melibatkan dinas, karena yang pasti tahu terkait dengan keberadaan penduduk itu kan pasti di RT lingkungannya setempat. Izin Pak Dirjen, Pak Sekjen. Ya. Rumusannya gimana, Bu? Kami cukup melibatkan dengan cara mediasi, melibatkan ketua RT atau RW, atau melibatkan perangkat sebentar. Langsung alternatif saja ya, mungkin melibatkan dibikin perangkat alternatif desa atau kelurahan gitu. melibatkan perangkat desa garing kelurahan atau sebutan lainnya. Mbak Dana, itu yang melibatkan di atas sudah. Cara mediasi melibatkan perangkat desa. Jadi ketua RT RW itu nggak usah itu. Dengan cara yang di atas dilakukan dengan cara melibatkan perangkat mediasi, desa, melibatkan perangkat desa. Ya, di situ. Secara berjenjang gitu kali ya? Iya, secara berjenjang. Perangkat desa atau kelurahan atau secara berjenjang. Langsung atau aja. sebutan lainnya atau sebutan kalau lainnya. sebutan lain kan nggak ada ya, kalau untuk kelurahan kan hanya ada kelurahan sama desa. Ada dusun dan kampung Pak, di wilayah timur Papua itu ada dusun dan kampung. Oh, itu tingkat desa itu. Iya, itu untuk istilah lainnya selain penyebutan dari untuk kelurahan dan desa seperti itu. Okay. Jadi kalau penataan itu sampai dengan levelan kampung, izin Pak Sekjen. Ya. Oke. Dengan cara mediasi yang melibatkan perangkat desa dari kelurahan atau sebutan lainnya secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada tempat PRT bekerja. Bungkus. Izin Pak Sekjen. Ya. Ini mungkin kita diskus dengan teman-teman di PHI. Ya. Gitu ya Pak. Kembali lagi menyampaikan bahwa ketua RMA lain begitu ya. Nah, kalau misalnya ini adalah ada kalimat berjenjang ke atas sampai ke layer atas begitu ya, dari RT nanti naik RW, kita mengatur berarti ada berjenjang. Sementara sebenarnya filosofi yang kami dapatkan, kami menangkap dari balik itu adalah ya sudah, sebetulnya bagaimana mengedepankan
sampai ditingkatkan dengan mediator sebagai penengah. Mereka adalah ketua RT ya Bapak Ibu di ayat 1 itu. Apakah kita bergeser sampai dengan berjenjang sehingga ini malah menjadi mata rantai yang panjang yang filosofinya harusnya kalau DPR itu memang berhenti sampai ketua RT atau RW saja. Nah, apakah nanti rumusan yang barusan ini disampaikan mencapai jenjang itu ya setelah RT nggak ada ya. Yang kedua kita putus-putus Bu Karo kayaknya. Saya pikir saya yang putus-putus. Iya, saya pikir saya yang putus-putus. Adalah Putus-putus Bu Karo. Ya. Yang penting nggak putus cinta ya Pak Ismail ya. Mulai mancing. Saya izin, Pak Sekjen, saya izin dipimpin sementara dulu sama wakil Pak Aris ya. Saya ke belakang dulu. Pak Sekjen. Oh, udah. Pak Aris, mohon dilanjutkan dulu, saya izin. Oke. Saya kurang bagus ya. Ya. Bu Reni. Perbaiki dulu Bu Karo, kayaknya putus-putus. Pak Aris, Ya. kalau nggak salah di draftnya DPR itu kan bahkan sampai berjenjang ke kementerian gitu ya. Jadi kan di draft sebelum kita yang sampai kemarin kita bahas kan cukup sampai ke tingkat kabupaten kota gitu. Musyawarah mufakat, pengadilan tingkat pertama dan terakhir. Iya, sampai kemarin. Jadi hanya di pengadilan negeri dan itu final. Karena kita juga nggak bisa membatasi kan kemarin bahasanya Pak. Iya. Cuma itu nanti di DPR kemungkinan agak ramai lagi seperti yang waktu pembahasan pertama. Sekjen izin, kami juga tadi kan kami sampaikan bahwa alternatifnya adalah kita mau di regulasi ini berhenti sampai dengan tingkat RT RW seperti yang tadi Bu Karo sampaikan, atau sebenarnya kita ada mekanisme detailing lainnya seperti itu kan gitu. Artinya kalau kita bicara berjenjang dan kemudian kita menyebutkan dampak dari kita menyebutkan perangkat daerah itu tidak hanya selesai di perangkat daerahnya Pak Sekjen, Pak Sahli seperti itu, tapi di situ juga ada yang disebut dengan unsur babinsa seperti itu. Nah, itu harus kita pertimbangkan. Nah, namun arah pengaturan ini akan seperti apa? Ataukah memang dari pemerintah akan membatasi cukup sampai dengan levelan RT RW seperti yang disampaikan Bu Karo tadi. Tapi kalau memang berjenjang bahkan sampai kemudian sampai ke ranah yudikatif seperti itu, apakah mungkin itu kita tidak didetailkan saja dalam regulasi lain? Nah, ini kan sebetulnya kewenangannya silakan ada di Kementerian Tenaga Kerja, Pak. Seperti itu. Kami hanya membantu merumuskan sampai batasan mana kemudian forum mediasi ini akan mengatur. Karena menurut hemat kami kalau sampai lembaga peradilan itu bukan mediasi lagi seperti itu. Atau memang kita akan membatasi bahwa mediator itu ya hanya sampai di levelan kampung atau sampai dengan RW seperti itu. Karena kalau kita bicara frase kepala kampung, kepala desa itu bahkan ada distrik dan lain sebagainya istilah-istilahnya. Nah, ya ini sebetulnya kesepakatan kita akan membatasi pasal 33 ini sampai mana. Ataukah memang ya sudah cukup kalau mediator hanya di RT RW seperti itu. Tapi kalau memang nanti ada detailing untuk penyelesaian perselisihan mungkin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mungkin detailnya bisa dirancang regulasi yang lain. Mungkin izin itu Pak Sekjen sekedar tambahan, mohon arahan lebih lanjut. Pak Sahli. Pak Sahli, Pak Sekjen, izin Pak Gata. Terkait dengan ini, yang mediasi yang konteksnya adalah perselisihan antara pemberi kerja dan PRT, memang dia berhentinya itu sampai di RT RW lokal. Gitu ya. Jadi dia tidak keluar dari RT RW. Itu rumusan pertama dari DPR. Nah,
mungkin jadi pertimbangan kita juga dan kami mengusulkan itu memang betul berhenti sampai di situ saja, sampai di RTW. Sekali lagi ini kalau kasusnya hanya menyangkut pemberi kerja dan PRT, jadi kita lokalisir gitu supaya dia tidak terlalu banyak jenjangnya. Menambah jenjang itu pasti menambah waktu dan tenaga pikiran dan kondisi yang tidak bagus. Dan sementara ini masalahnya masalah rumah tanggaan. Jadi saran kami Pak, itu kita berhentikan sampai di RT RW. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti begitu kita masuk pasal berikutnya, ada persisian yang mungkin terjadi yang nantinya itu akan melibatkan P3RT-nya, lembaganya atau perusahaannya. Nah, itu baru kita masuk pada pelibatan dari Disnaker, gitu Pak. Jadi dibedakan jenis persisiannya itu antara siapa dengan siapa. Nah, balik ke sini lagi Pak, baik yang terkait dengan pengadilan ya, baik yang persisian antara pemberi kerja dengan PRT dan juga pemberi kerja PRT dan melibatkan dari lembaganya itu, maka ujungnya yang terakhir kalau kita memberikan ketuntasan ya pada penyelesaian perselisihan itu, maka mau tidak mau dan tidak bisa ditolak, sistem hukum kita itu masih menganut penyelesaian itu masuk ke ranah pengadilan gitu. Nah, kemarin dalam pembahasan internal di kita ya Pak ya, Pak Indra, baik Pak Indra maupun juga kemarin sudah disepakati di internal bahwa untuk yang di pengadilan pun di sini kita atur, diatur di sini. Kalau itu masuk ke ranahnya pengadilan, kita ada memberikan kemudahan gitu, kemudahan dalam prosesnya. Artinya pemeriksaan oleh pengadilan. Pengadilan itu kan waktu dia menerima gugatan itu kan ada pemeriksaan biasa dan cepat. Nah, itu kita tekankan pada pemeriksaan cepat. Dan kemudian putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan adalah putusan pengadilan negeri saja, berhenti sampai di pengadilan negeri saja. Itu artinya dia final putusannya sampai di pengadilan negeri. Itu yang kemarin ini ya Ibu dari Kemendagri ya, bahwa kalau kita mau ke sana ya, cuman nanti memang dari awal itu dari kemarin DPR tidak mau menuangkan ini penyelesaian itu sampai di tingkat pengadilan. Maka di konsep baru yang disampaikan oleh DPR kepada kita, di situ ada tertulis bahwa si mediator ini gitu, dia bisa mengeluarkan anjuran atau dia bisa mengeluarkan keputusan. Apalagi konteksnya kalau itu terkait sama upah. Di situ dia ada memberikan ketentuan yang disebutkan secara spesifik terkait dengan upah. Nah, sementara dalam sistem hukum kita itu adalah ranahnya yudikatif, yang mana kita nggak bisa lintas ya, melintas seperti itu. Jadi itu yang menjadi pertimbangan kita. Kalau nanti itu kita majukan, mungkin harus kita perjelas. Maksud saya kalau pengadilan itu mau dimasukkan di sini, kita menyepakati itu, tetapi kita memberikan kemudahan-kemudahan gitu di tingkat pengadilannya. Gitu. Kalau tidak artinya ya penyelesaian persisian itu berhenti sampai di mediasi, seterusnya adalah ya berlakulah itu hubungan keperdataan biasa. Begitu aja Pak, tanpa ditulis pun itu juga akan larinya ke sana. Sayangnya kalau kita tidak mencantumkan yang tadi kemudian di pengadilan, ya nanti bisa jadi permasalahannya masuk kepada konteks gugatan di pengadilan dalam acara biasa. Nah, itu yang kita juga nggak mau kan. Kasihan. Itu Pak Aris. Oke, jadi kita nangkep memang tadi yang disampaikan Bu Karo kan memang, dan DPR, spiritnya dari DPR itu disederhanakan, diselesaikan secara musyawarah mufakat gitu kan, di lokal, dalam hal di RT RW atau tadi bahasanya dari Kemendagri ada pelatihan khusus mediasi atau mediator bagi lurah. Menurut saya itu hal baik juga gitu, sehingga nanti tugas Kementerian Ketenagakerjaan dalam rangka empowering mediasi di tingkat RT RW maupun lurah itu juga lebih mudah gitu. Tapi kan yang poinnya kita tangkap itu, tapi kan dalam
Dan kita di internal kami kemarin teman-teman dari Kemdagri, kalaupun sampai ke pengadilan, karena kita juga tidak bisa membatasi ketika ada membawa ke ranah hukum pengadilan, ya kita harapkan di pengadilan di tingkat pertama, artinya di pengadilan negeri, itu yang tanda petik final mengikat gitu. Sehingga tidak perlu sampai ke banding, tidak perlu sampai ke tinggi, apalagi ke MA gitu. Pak Baris, ya. Kalau yang saya tangkap dari Bu Agatha, jadi kalau untuk urusan dan PRT itu memang musyawarah mufakat gitu. Artinya penyelesaian itu hanya sampai di RT RW itu. Tapi kalau kaitannya antara mengkaitkan dengan P3 RT, nah itu yang bisa maksimal dengan sampai ke pengadilan tingkat rendah pada negeri gitu. Oke, ya udah oke. Kalau karena memang ada 3 perselisihan kan, ada 3. Ya. Izin Pak Sekjen, sebenarnya baik itu, mohon maaf Pak, baik itu terkait persisian yang antara pemberi kerja dengan PRT, artinya ada individu, hanya 2 individu ini, dan juga yang itu ada pelibatan di P3 RT-nya, kedua-duanya itu dia tidak bisa kita larang-larang untuk ke pengadilan gitu Pak. Dua-duanya ke sana. Nah, hanya saja ini tadi kan kita membahasnya apakah pertanyaan dari Ibu dari Kemendagri, itu apakah dibuat berjenjang atau bagaimana? Nah, kalau di posisi saran kami nih Pak, biarkan saja itu berhenti di RT RW gitu Pak. Nggak usah ada kata berjenjang, gitu kan? Nggak usah berjenjang ke kelurahan. Ya, betul. Apalagi tadi ada Bu Babinsa ya Bu ya, kalau disebut perangkat ya. Nah itu kan betul Bu. Iya, tambah pelik. Mending toh RT RW itu kan juga dia diberikan kewenangan untuk mengatur menyelesaikan di wilayahnya kan. Begitu ya Bu ya? Betul ya? Betul. Intinya kami dari Kemendagri kan gini, Pak Sekjen izin Bu memotong. Jadi secara bersamaan seluruh regulasi dan turunan di bawahnya yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah ini kan sedang proses perubahan. Jangan kemudian nanti regulasi ini justru mempersulit kita sendiri seperti itu yang pertama gitu ya. Artinya supaya semuanya tetap seiring sejalan. Nah, itu dia tadi kami makanya menambahkan kalau ditambahkan perangkat dampaknya itu makanya batasannya kita akan mengatur sejauh mana seperti itu. Tidak menjadi salah pada saat kita mau menambahkan secara berjenjang, tapi dampaknya kalau disimulasikan itu tidak sependek itu. Izin Bu Karo, mungkin seperti itu Bu pimpinan, izin. Tidak sependek itu, bisa panjang gitu maksudnya Ibu? Iya Pak, karena kan pada saat kita menyebutkan istilah perangkat desa, dusun, distrik, kampung, ataupun istilah lainnya, maka di situ ada keterlibatan Babinsa seperti yang tadi kami sampaikan gitu. Makanya jadi kan artinya maksudnya kita mau mempersempit ruang, mengerucut, itu nanti malah akhirnya melebar kemana-mana seperti itu. Itu sih salah satu dampaknya, karena kan pengaturannya itu ada di Undang-Undang Desa, di Pemda, di PP Kecamatan, lalu kemudian ada di pengaturan terkait dengan perangkat desa dan kelurahan seperti itu. Mungkin itu menjadi pertimbangan juga. Mungkin apa maksudnya itu kata perangkat desanya itu yang diganti saja gitu? Iya, makanya kalau memang kayak unsur musyawarah kayak Forkopimda kalau jadi eksekutifnya saja gitu. Jadi dalam hal ini RT RW atau sebutan lain termasuk lurah gitu aja. Tidak melibatkan dewan kelurahan segala macam. Seperti itu tadi kan makanya Bu Karo atau Bu Agatha ya tadi yang menyampaikan bahwa memang kalau untuk yang di pasal 32 ini batasannya adalah hanya di RT RW seperti itu. Kalaupun nanti ada mekanisme yang lainnya seperti itu sampai dengan kemudian ranah ke yudikatif dan lain sebagainya, mungkin itu nanti pengaturan selanjutnya seperti itu. Mungkin itu Pak Sahli untuk menjadi pertimbangan pada saat menggunakan frase-frase tertentu itu secara simulasi dampaknya ada seperti itu. Mungkin itu izin Pak Sahli. Ya artinya disempitkan aja, difokuskan saja ke RT RW. Iya, betul. Ya. Ya artinya dengan rumusan ayat 1 sebetulnya sudah mewadahi ya Bu. Artinya tidak ada tambahan tadi secara berjenjang tadi ya.
apakah rumusan yang asli dari DPR itu ya kita sepakat gitu kan, itu kan sudah di-state bahwa tadi Bu, yang usulan perdana tadi dari kawan-kawan Kemdagri yang para lurah itu perlu dilibatkan nggak di awal tadi rapat tadi pagi itu? Lurah yang konon mendapatkan pelatihan mediasi gitu loh. Kemdagri mungkin ada. Mungkin Kemdagri tadi dari Ditjen Bina Bangda kali ya Pak. Ya Bapak-Bapak kayaknya tadi Bapak-Bapak. Iya, mungkin Pak sama Pak Wisnu. Ketut, sama Pak Ketut tadi kalau nggak salah. Pak Ketut tadi, Pak iya Karo. Pak Ketut, ya, Pak Karo, Kemenko. Iya, mungkin itu kali tadi. Jadi tambahkan aja RT RW garing gitu. Melibatkan ketua RT garing RW garing lurah desa gitu, kepala dan desa. Atau lurah. Karena maksudnya biar ya artinya lebih terlembaga gitu, jadi ya. Atau sebutan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, secara berjenjangnya mungkin dihapus. Dihapus saja. Iya. Karena lurah juga ada dusun, ada distrik, ada kampung izin, ada desa. Tapi sebenarnya kalau di Jogja itu kampung itu di bawah desa atau lurah. Iya. Jadi ada pedukuhan, kalau di Jogja ada pedukuhan di atas. Makanya mungkin istilah atau sebutan lainnya ya Pak Sahli izin supaya apapun juga bisa kita pakai yang dimaksud adalah ini. Ya. Intinya di lokal setempat lah gitu sebenarnya spiritnya. Iya. Berarti nanti ini pilihan ya Bu, kita menambahkan atau lurah. Berarti nanti jika terjadi perselisihan di pasal sebelumnya itu. Ini melibatkan, kita berarti pilihannya adalah melibatkan garing-garing atau dan mau menggunakan frase dan atau ya mungkin dari Kemenkum, intinya kan kita tidak mau ada kata-kata berjenjang atau kata berjenjang dibatasi sampai dengan kelurahan. Ya, RT garing RW atau lurah garis miring kepala desa atau sebutan lain gitu. Jadi yang di frontirnya adalah RT RW atau lurah untuk melokalisir biar nggak kemana-mana, atau sebutan lain tempat PRT bekerja. PRT bekerja atau pemberi kerja ya. Jangan-jangan nanti sama pemberi kerja ditempatkan di rumah lain gitu, gimana itu? Ada kemungkinan nggak itu Bu Karo, Reni? Kalau PRT bekerja ya ditempatkan di mana saja nggak apa-apa Pak Aris. Tapi kalau mau yang di atas dibalik ya, jangan RT RW dulu, lurah dulu. Loh, kan kita mau dari yang kecil dulu. Kalau dari yang kecil dulu. Nah, kalau bisa kecil bisa selesai di RT RW, ngapain ke kelurahan gitu? Oh iya, oke. Atau mau dipisah Pak Sahli, melibatkan ketua RT dan RW dalam hal tidak selesai pada level RT dapat disampaikan sampai dengan di levelan lurah atau sebutan lainnya. Karena kan nggak sama nih antara RT RW dengan lurah posisinya. Makanya atau itu maksud saya, ya mungkin bahasa saya kalau nggak selesai di RT RW dibawa ke kelurahan gitu. Apa perlu di detailin seperti itu gitu? Saya sih selama ini jarang ya perseteruan pemberi kerja dengan PRT sampai ke kelurahan gitu ya. Tuh malu itu majikannya. Pak Sahli, izin Pak Aris. Yap. Ya, mau bertanya ke Ibu dari Kemendagri. Bu, itu level di level RT RW itu ada istilah yang beda nggak? Ketua RT kalau RT RW nggak ada, sama seperti RT RW. Yang beda itu hanya di levelan lurah, Bu Agatha izin seperti itu gitu.
Terus memang juga tidak selama ini tidak ada sih ya Bu, sepertinya penyelesaian ART ini dibawa sampai dengan levelan lurah, karena biasanya justru pemberi kerja yang selalu dirugikan dan ditinggalkan seperti itu. Pengalaman pribadi ya Bu ya. Betul sekali Ibu, seperti itu. Jadi sebenarnya harus ada perlindungan juga pemberi kerja Bu, karena sudah dibayar ke yayasan kabur Bu, seperti itu. Yang masalah kalau RT-nya yang diadukan. Ya, ya, Bu, mungkin gini Pak, izin Pak, kalau saya kok masih kita berhenti di RT RW ya, itu tadi masih berhenti di RT RW, toh juga RT RW ini kan melembaga kan dia, sifatnya tuh melembaga, bukan perseorangan yang asal ditunjuk di kayak zaman dulu ya, tapi ini diakui gitu oleh negara, diakui keberadaannya, artinya secara kelembagaan tuh dia ada, eksis. Dan dipilih juga Bu. Ya, nah apalagi itu kan. Penunjukan. Ya, apalagi di kampung saya Bu Agatha itu kampanye kadusnya. Ya, apalagi seperti itu RT RW dipilih. Jadi mungkin kayaknya lebih baik sepertinya Pak ini ya, kita berhenti sampai di RT RW-nya gitu. Aja gitu ya. Gitu. Ya nggak apa-apa, dalam hal nanti lurah-lurah pada punya keahlian kan empowering kepada RT RW kan gitu. Iya, betul Pak. Ya gitu aja. Ya, sip. Bungkus aja kali ya. Mohon izin. Tadi namanya siapa? Mohon maaf. Mohon izin. Ibu dari Kemendagri tadi siapa namanya Bu? Mohon maaf. Saya dengan Afi Ibu dari bagian perundang-undangan. Oh iya, Afianti. Sebagai korban ART Bu, izin. Harus introspeksi juga loh Bu, bukan? Makanya menjiwai banget tuh Bu Afi tuh. Banget Pak, izin Pak Sekjen. Mohon izin bertanya Bu Kemendagri, dari Pak Sekjen Kemendagri. Pak Renaldi, ya silakan Pak Renaldi. Ya, kalau di Sumatera Utara, di Medan itu kan ada istilah lain yang lebih familiar, itu namanya kepala lingkungan. Kepling. Mungkin hampir sama dengan RT RW gitu. Tapi di KUHP lama ada dikenal kepala lingkungan penyebutannya, bukan RT RW. Itu gimana Ibu Kemendagri? Itu sebetulnya kita untuk fleksibilitasnya menggunakan sebutan lainnya seperti itu. Jadi dari Sabang sampai Merauke bisa dipakai sepanjang dia selevel dengan karena dia termasuk lembaga kemasyarakatan yang ada di masyarakat, dan itu memang di kami itu ada di Direktorat Pemdes yang khusus mengatur terkait dengan RT RW, seperti itu juga ada. Nah, jadi kita mengenalnya adalah RT RW atau sebutan lainnya, supaya yaitu dia dari Sabang sampai Merauke, kalau istilahnya berbeda tetap bisa menggunakan leveling yang sama. Izin Bapak. Iya. Ya. Pak Sekjen izin Pak Salih. Ya Pak, lanjut. Izin Pak. Terima kasih Pak. Saya izin untuk sharing Pak dan minta pertimbangan. Barangkali nanti kita bisa pada depan minta pertimbangan Mahkamah Agung, karena ketika mediasi dilakukan oleh pihak yang tidak bersertifikat mediator ataupun yang diakui dalam undang-undang seperti kami di PHI, maka itu nanti di pengadilan akan dilakukan mediasi ulang Pak. Jadi kalau perdata pada umumnya, penyelesaian pertama itu akan tetap melalui mediasi di pengadilan. Kecuali seperti PHI, perselisihan partai politik, termasuk perselisihan yang selesaikan di luar pengadilan menggunakan mediator bersertifikat dan tercatat pada pengadilan. Nah, saya mempertimbangkan kalau RT RW ini misalkan itu tidak kita konsultasikan kepada Mahkamah Agung sejak penyusunan undang-undang ini, nanti khawatir mediasi akan berulang kembali pada saat di pengadilan. Kecuali nanti Mahkamah Agung mengubah peraturan Mahkamah Agungnya bahwa ini termasuk yang nanti bisa langsung berproses perkara pengadilannya tanpa harus mediasi di pengadilan. Itu yang pertama Pak Sekjen, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, tadi saya membaca catatan teman dari Kementerian Hukum juga, kita juga memungkinkan untuk memberdayakan memang teman-teman Posbankumdes atau misalkan lembaga bantuan hukum yang selama ini dibina oleh teman-teman Kementerian Hukum untuk menjadi mediator-mediator yang kita dorong untuk bisa menyelesaikan perselisihannya. Pertanyaannya memang sama seperti dari Pak Sahli sampaikan. Bagaimana kalau para RT RW juga ternyata yang menjadi para pihak dalam sengketa? Siapa yang menyelesaikan? Orang lebih itu Bapak yang bisa kami sampaikan, mohon untuk menjadi pertimbangan. Terima kasih. Terima kasih Pak Direktur Nando.
Ya jadi mungkin kalau kita terpaku pada nomenklatur mediator gitu atau mediasi, sebenarnya kan kita ingin menggunakan kata yang lazim gitu, yang umum kita gunakan. Tapi begitu beracara di yudikatif, ranah pengadilan memang ada sertifikasi, ada sebelum sertifikasi ada pelatihan dan seterusnya gitu. Yang memang itu ada legalistiknya gitu dan ada kendali mutunya gitu. Tapi kan ya memang di tingkat idealnya seperti itu. Tapi kan tadi kalau kita nangkep dari spirit, ya kita kembali lagi ke spirit. Kalau kita mau buat rigid ya rigid. Tapi kalau spiritnya tadi kalau bisa dilokalisir di tingkat terendah di struktur gitu. Jadi di RT RW menurut saya why not gitu. Kemudian bagaimana kapasiti RT RW-nya, itulah tugas kita untuk empowering mereka, untuk upskilling terkait dengan mediasi. Demikian juga kaitannya dengan sertifikasinya gitu. Nanti nggak kebayang kan, termasuk tadi kemungkinan kalau Pak RT-nya sendiri bermasalah dengan PRT-nya gitu, bagaimana kan gitu. Itu makanya dibawa ke RW gitu kan, di atas sedikit gitu kan gitu. Itu kalau spirit itu bisa kita tangkap, menurut saya bisa disederhanakan, walaupun saya tidak dalam posisi ingin menyederhanakan permasalahan praktik perlakuan PRT atau sebaliknya, baik itu PRT yang sebagai sumber atau majikan atau pemberi kerja sebagai sumber atau pihak lain gitu. Kalau saya itu Pak Nando, mungkin Bu Agatha PHI sendiri kaitannya dengan mediasi tadi. Ya, terima kasih Pak Sali. Jadi betul Pak, makanya itu digaring kan, RT sama RW itu digaring gitu. Ini yang nanti yang seru adalah ketika PRT-nya di RT dan di ketua RT sama PRT-nya di ketua RW bareng-bareng ribut nih. Ah, mereka tinggal silang aja gitu Pak menyelesaikannya. Ya, tapi nggak inilah ya. Maksud kami gini, dengan dituangkan itu ketua RT terus garing ketua RW, saya rasa itu sudah sangat solutif untuk penyelesaian di tingkat bawah. Rendah. Supaya tidak berkepanjangan ya Pak Sahli ya. Ya. Begitu Pak. Termasuk Pak Nando pertanyaan sertifikasinya gitu kan Pak Nando? Izin Pak Sahli Bu Agatha. Jadi memang kita sepakat konsepsi itu di RT RW. Tapi jangan sampai hukum yang kita buat dalam level undang-undang ini, ketika misalkan di yudikatif Mahkamah Agung belum mengakui bahwa salah satu jenis perselisihan yang ketika masuk pengadilan tidak perlu lagi dimediasi ulang oleh pengadilan, tapi langsung masuk pada pokok perkara, itu menjadi sia-sia karena berulang lagi. Oleh karena itu kan kalau PHI Pak, di dalam perma itu sudah jelas, ketika masuk ke pengadilan tidak perlu dimediasi ulang oleh pengadilan, karena sudah diakui oleh penyelesaiannya oleh mediator. Perselisihan partai politik juga sudah diakui oleh pengadilan, tidak perlu lagi melalui mediasi. Oleh karena itu, hemat kami untuk memperkuat konsepsi kita ini sejak awal, Mahkamah Agung perlu kita mintakan bahwa mereka nanti akan melakukan penyesuaian. Salah satu jenis perselisihan yang tidak perlu dimediasi ulang ketika terpaksa harus sampai ke pengadilan, salah satu contohnya perselisihan antara pemberi kerja dengan PRT, ketika masuk pengadilan tidak puas, nah itu langsung diperiksa, tidak perlu mediasi ulang. Nah, harapan kami juga di dalam substansi rumusan pasal-pasal ini juga nanti akan ada yang namanya pencatatan perjanjian bersamanya ke pengadilan negeri, apapun namanya, perjanjiannya dicatatkan ke global. Kalau enggak nanti siapa yang bisa menjamin pelaksanaan implementasi kesepakatan para pihak kalau tidak dicatatkan sebagai perbuatan hukum yang tercatat di pengadilan setempat. Demikian Pak Sahli, Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih. Ya, mungkin nanti bisa sambil paralel ya. Sambil mungkin karena ini nanti di bawah pembinaan dalam konteks mediasi itu, karena ini konteksnya ketenagakerjaan, menjadi tanggung jawabnya Pak Direktur Nando juga untuk berkonsultasi perluasan atau fungsi
sektor hubungan industrial untuk juga bisa menjangkau empowering pada mediasi tanda petik yang di tingkat RT itu gitu. Tapi saya jujur kalau mau sampai kepada bahwa nanti hasil mediasi di tingkat RT RW itu sama di tingkat di yudikatif terus nggak perlu lagi dimediasi, jujur saya nggak yakin lah gitu. Baik utamanya untuk keterjangkauan dari para RT RW untuk memiliki kapasitas termasuk juga sertifikat mediator sehingga direkognisi oleh pengadilan atau oleh Mahkamah Agung gitu. Pak Aris, Pak Salih. Iya, monggo Pak. Kemarin kan kita sudah bahasnya terkait dengan mediasi ini. Kita sepakat bahwa kita atur di sini tapi tidak menutup kemungkinan bagi para pihak itu bisa langsung pengadilan. Ya. Kalau dia ke sana kan tidak ditolak juga oleh pengadilan. Ya. Itu urusan berbeda. Tapi yang kita ingin atur di sini adalah bahwa ini selesai sampai dengan tingkat mediasi musyawarah mufakat. Gitu. Ya, ya. Itu saja. Oh iya, ya sama satu lagi Pak Sahli mengingatkan juga nih untuk kita semua bahwa ini kan ke rumah tanggaan ya. Kita sama-sama sudah harusnya memahami bahwa ini tuh berdasar dari filosofi yang sosiokultural, di mana sifat kekeluargaan itu sangat kental. Ini akan beda banget dengan yang namanya ketika masuk ke industri, gitu kan? Itu betul-betul dunia formal yang mana udah jelas tuh ABC-nya tuh jelas banget. Nah kalau yang ini kan dia tidak demikian, sehingga ada toleransi dalam penyelesaian perselisihan itu dia tidak dalam tanda petik ini tidak dikakukan, diformalkan seperti kalau kita masuk ke perselisihan di formal. Dan sesuatu yang memungkinkan bisa bahwa yang namanya pengadilan itu ketika di luar itu dilakukan non litigasi, dia melakukan kembali tuh mediasi. Karena itu tahapan yang bisa mereka lakukan nih para hakim. Jadi itu bukan artinya maksudnya tidak menjadi suatu masalah yang ini ya, yang sia-sia. Kalaupun hakim kemudian di sini dimediasi di RT RW, kemudian begitu dimasukkan ke pengadilan itu lagi ya di mediasi itu udah biar ranahnya di sana. Tapi saya setuju seperti yang kemarin juga kami sampaikan Pak Nando. Memang kita segera saja kita harus berkonsultasi dengan Mahkamah Agung untuk memposisikan proses ini bagus ya, rapih begitu ya, terkait dengan penyelesaian di tingkat kerumah tanggaan ini, gitu Pak. Sama satu lagi Pak Sali, nanti untuk soal pembinaan gitu, pembinaan terkait dengan tadi kan Bapak sampaikan, oh ini nanti menjadi ranah di PHI konteks mediator. Itu mungkin saya rasa nanti di bagian pembinaan itu secara internal ke dalam kita bisa bahas lebih lanjut ya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sali. Bapak Ketua lagi, masih ada lagi? Mohon izin Pak Sali. Oh iya, supaya itu efektif, perdebatan atau catat yang berbeda masukan-masukan tadi jadi catatan aja. Gak usah kita, karena ini kan ada kementerian lain. Jadi bagus kita banyak menerima pandangan dari kementerian lain terhadap DIM ini, Pak Menteri. Jadi nggak berkutat di perdebatan kita di soal mediasi ini. Segala sesuatu masukan bisa dicatat. Menurut saya begitu, Pak Menteri. Ya, makanya ini di RT RW udah sampai di situ tadi kan, nggak perlu berjenjang gitu ya? Iya Pak, saran kami begitu. Iya, nggak perlu Pak Sahli, iya. Jadi konsepsi, karena ini kan kembali lagi sosiokultural tadi ya Pak. Iya. Yang kita ikuti raker-raker DPR itu kan memang menekankan, mengedepankan musyawarah untuk mufakat itu ya. Oke. Kita menggunakan berarti di pasal ini nih. Redaksi ini ada tambahan frasa sebutan lainnya ya? Iya. Begitu ya Bu, dari Kemendagri izin Bu ya. Atau sebutan tambahan yang baru adalah sebutan lainnya ya. Udah gitu aja ya, nggak perlu sesuai ketentuan ya. Ya karena ada yang tidak kenal RT RW Bu Dani. Ada
ada desa yang penyebutannya bukan RT dan RW. Ya, oke. Berarti ayat 1 ada tambahan warna kuning, ini kita sepakati. Sepakati untuk ayat 1 ya. Bu Karo sebentar Bu, sebelum disepakati. Ada sedikit kata-kata yang agak mengganjal. Ini karena apa namanya, baik yang hitam itu, yang hitam di atas itu kan hasil yang dulu ya? Yang 2023. Terus ada masukan dari Kemendagri. Saya mau izin untuk menyempurnakan sedikit nih kalau bisa dikatakan. Ini ya, mungkin bukan dengan cara mediasi melibatkan, tapi dengan cara mediasi oleh, begitu. Jadi kalau melibatkan itu seolah-olah tidak ini ya, seolah-olah itu hanya sampingan gitu loh posisinya si ketua RT RW ini. Tapi jadi kalau rumusannya bagaimana? Dilakukan dengan cara mediasi oleh. Coba darah Mas Dedi ya, dilakukan. Atau melibatkannya diganti. Coba dilakukan, ayo. Dilakukan, kursornya dilakukan ya. Dengan cara mediasi oleh ketua RT RW. Iya. Ya, udah itu. Ya, lebih sederhana, lebih simpel. Ya, tulisnya dilakukan dengan cara mediasi oleh ketua RT RW gitu ya. Jadi media ketua RT-nya di depan ya. Dan jadi tidak ada kata melibatkan, Bu, menghapus kata melibatkan. Oke. Sepakat ya, ini ya Bapak Ibu ya. Kembali Pak Ketua, handling over, lanjut. Jadi paragraf ini sudah ya, kita sepakat ya Bapak Ibu sekalian. Dari Kemendagri, sepakat ya? Sepakat Pak, izin Pak Dirjen. Ya. Baik, kita tadi kan ini terkait dengan sambil menunggu yang lain. Nah, kita kembali bahas yang berat-berat. Yang ayat 2 belum Pak, yang ke bawah ini dari yang hasil rapim Pak ini sudah langsung masuk mediasi, Bu Karo ya? Oke. Yang lanjut. atas tadi izin Bu Agatha tadi udah ada redaksi perbaikan ya, 231 ayat 2 tadi sudah. Maaf tadi saya sempat kelempar sebentar ya. Belum 31, tadi saya 31 ayat 2. Bu Karo belum masuk ke itu karena catatan saja dari penyampaian awal. Jadi langsung masuk masih ke di mediasi RT. Pak, masih. Sekarang kita masuk mediasi ya. Kita kembali ke bab mediasi. Silakan lanjut mulai dari pasal awal mediasi. Kalau tadi ini lompat ya. Kita loncat karena berdasar penyampaian awal rapat tadi. Iya. Ini penyelesaian perselisihan ya? Iya, penyelesaian perselisihan. Baik. Izin Pak, kami ada masukan untuk apa yang ayat 2-nya ya. Kalau ayat 1 itu sudah, ayat 2-nya belum. Satu-satu Bu Agatha, kita bahas satu-satu ya. Ya, silakan Pak. Monggo Pak. Bagian pasal 26 Bu Karo. Iya, pasal 26 penyelesaian udah benar tadi. Aduh, kok naik saya baca nih. Pasal 26 tadi ya. 26, pasal 26 tadi udah benar. Oh, sorry Bu, pasal 26 yang lama ini Bu Karo. Jadi pasal 26 yang baru pasal kan? 31 maaf ya, permusyawarah untuk mufakat. Penyelesaian perselisihan antara A. Pemberi kerja dan PRT, B. P3RT dan pemberi kerja, C. P3RT dan PRT, dan garing atau D. Pemberi kerja, P3RT dan PRT, dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Sepakat. Sepakat ya. Oke, sepakat di kelompok kanan. Sepakat dulu ya. Itu ya. Sepakat ya. Ayat 2 ini masih di draft, kami bacakan dulu. Proses musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 hari kerja. Ini kami ada usulan, ini mohon tanggapan Bapak Ibu. Boleh izin ditulis dulu Pak Dirjen. Lanjut. Proses musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikopi dulu. Kopi aja dulu terus diedit. Iya. Dilaksanakan dalam jangka waktu
itu dalam jangka waktu paling lama 7 hari kerja sejak tanggal permintaan musyawarah dari salah satu pihak. Supaya ada kejelasan 7 hari itu dari mana sih ayat 2 Ya, draft DPR gitu. SLA-nya jelas. Ada penambahan 7 hari kerja sejak kapan, itu sejak tanggal permintaan musyawarah dari salah satu pihak. Jadi ada penekanan yang warna kuning di layar. Izin Pak Dirjen, ini Bu Agatha bisa menambahkan. Saya setuju. Jadi ada kepastian waktu 7 hari Ya, itu dari tanggal kapan? Iya, kepastian waktu 7 hari itu dari mana gitu kan? Ya. Ya. Benar. Di penjelasan tidak diatur ya? Jelas kayaknya. Cukup jelas Pak. Ya. Ada tanggapan lain Bapak Ibu sekalian dari Kemendagri? Saya setuju, Sasih. Siap. Ada tanggapan lain? Misalnya kelamaan gitu ya. Ya. Oke, kalau sepakat kita tulis sepakat. Nah, 32. Kalau disebutkan 7 hari, nggak menyebutkan 7 hari kerja atau 7 hari kalender tuh artinya apa Bu Reni? Ya, kalau 7 hari kerja berarti kalau misalnya ada Sabtu Minggu berarti ketemunya hari Senin begitu Pak, kalau dia pelaporannya. Tapi kalau 7 hari saja seperti draft DPR, maka di hari kalender. Nah, kalau dia misalnya laporannya Siap. hari Sabtu atau hari Minggu ya harus dilayani. Nah, kita sepakat mau hari kerja kah atau hari seperti yang di draft RUU DPR? Seperti yang di DPR aja. Oh, hari kerjanya dihapus. Kalau saya menggunakan hari kerja karena RT RW itu juga kadang-kadang punya hari kerja juga. Enggak RT RW nggak punya hari kerja. Nggak coba angkat tangan kerja. yang mantan RT di sini coba. Nggak ada hari kerja, nggak ada jam kerja. Oh, nggak ada. Berarti hari kerjanya gimana? Kembalian hari kerja. Hari nggak usah saja. Gitu aja Pak. 7 hari gitu aja. Disebut tapi 7 hari gitu aja. Tapi maknanya sebenarnya hari kalender. Ya kalau hari kalender ada yang kena hari Sabtu, ada yang kena hari Minggu. Iya itu makanya kalau dia laporannya kebetulan hari Minggu, ya Pak RT RW ya harus melakukan. Iya, karena itu kan harus Bapak Ibu menurut saya ini harus ada tindakan cepat gitu. Urusan warga nggak bisa ditunda. Oh ini hari libur. Oh ini. Nggak, masalahnya kalau 7 hari kerja, nanti pada saat berantemnya menjelang Lebaran, itu penyelesaiannya habis Lebaran. Iya repot. Makanya itu bahaya. Makanya hari kalender. Oke. Tidak pakai kata kerja ya? Iya ya. Oke, udah dihapus Pak ya. Berarti sepakat ya Pak untuk yang ayat 2. Oke, bisa lanjut. Ya. Lanjut. Tunggu. Pasal 32 ya Pak, mediasi. Maaf, ya pasal 32. Dalam hal musyawarah mufakat antara pemberi kerja dan PRT sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 1 huruf A tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan dengan cara mediasi melibatkan ketua RT garing RW tempat PRT bekerja sebagai mediator. Ibu Karo, itu sudah ada usulan perubahan kan? Yang barusan kita tadi. sudah sepakat makanya ya? tadi. Ya, berarti sudah sepakat. Sudah dibahas ya Pak, lompat tadi ya. Nah, ayat 2, dalam hal musyawarah mufakat antara pemberi kerja, PRT, dan garing atau P3RT, sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 1, tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan dengan cara mediasi, melibatkan mediator pada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan secara terkoordinasi dengan instansi terkait. Nah, ini Bapak Ibu sekalian bisa mengakomodir tadi yang usulan. Ada yang menggunakan jalur bantuan, ada yang tadi dari Kementerian Hukum mengusulkan ada pelibatan pro bono itu yang fasilitas
Nah, bisa saja. Ya, paralegal, advokat atau paralegal yang dia bantuan hukum, Pak. Baik dari itu bisa dari bantuan hukum yang ada di Kementerian Hukum atau yang dari perguruan tinggi yang dia sifatnya pro bono, artinya tidak digratiskan ya. Walaupun itu terbatas ya. Tapi kan paling tidak kalau kita masukkan ke sini itu orang punya guidance bahwa oh bisa loh minta bantuan di luar dari tidak hanya dinas gitu. Iya, ini kalau yang berselisih itu artis banyak yang mau jadi. Atau yang berselisih pejabat gitu. Baik, ini ada masukan dari yang lain terkait dengan Pak Dirjen, izin Pak, Bu Karo mungkin kemarin kami juga sudah sampaikan alternatif untuk ininya ya Bu Karo ya. Iya. Ya. Boleh kami ini Pak Dirjen dari Bapak Ibu bisa ikut membahas dan bisa memberikan tanggapannya. Boleh Mbak Mas Dedi? Yang alternatif di ayat 2 dikopi dulu. Yang dalam hal musyawarah mufakat antara tadi P3RT dan tabulasi aja. Dalam hal musyawarah mufakat ya ditulis dulu deh. P3RT dengan pemberi kerja, P3RT dengan PRT, dan garing atau pemberi kerja. Oke, P3RT dengan pemberi kerja dan saja ya, P3RT dan pemberi kerja. Kopi aja yang di atas, Bu Dani. Kayaknya di atas ada tadi. Ambil yang 31 ya, biar nggak ngetik ya. Nah 31 ya, tapi yang itu P3RT yang ayat 1 udah di ayat pemberi kerja dan PRT nggak usah. Yang B saja. P3RT dan pemberi kerja, P3RT dengan PRT dikopi dulu. Ya, di situ. Ya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 1, huruf. Tinggal ditambahkan. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf B, huruf C, dan huruf D tidak tercapai, tambahin huruf B, huruf C, dan huruf D tidak tercapai, sudah ada, tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan dengan cara mediasi oleh titik 2. Titik 2, A, pegawai pada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan itu sudah ada, tinggal di pegawai instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten garing kota setempat, pegawai instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan ya di bidang ketenagakerjaan kabupaten kota setempat, titik koma ya. B, advokat atau paralegal pada lembaga bantuan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang bantuan hukum. Advokat atau paralegal, disambung ya paralegalnya, pada lembaga bantuan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang bantuan hukum. Para advokat atau paralegal pada lembaga bantuan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang bantuan hukum, titik koma. C, paralegal atau akademisi
paralegal atau akademisi pada lembaga bantuan hukum di perguruan tinggi. Ini pilihan-pilihan choice begitu Bapak Ibu, tapi untuk yang penyelesaian perselisihan yang untuk huruf B, C, dan D. Tapi kalau dengan pemberi kerja langsung dengan P3RT tadi di ayat 1. Selesai di apa tadi Pak RT dan Pak RT dan RW. Jadi pemberi kerja dan PRT selesai Ya. di tingkat RT dan RW. Ya, di ayat 1. Ya. Tapi untuk yang huruf B yang ada kelembagaannya sama pemberi kerja, ya untuk B, C, D itu di ayat 2 ini, tapi pilihan adalah bisa di A, itu di dinas, terus dia bisa memilih advokat atau paralegal sesuai undang-undang mengenai bantuan hukum, atau dia juga pilihan paralegal atau akademisi pada lembaga bantuan hukum perguruan tinggi. Ini pilihan-pilihan saja sehingga ini bisa lebih memudahkan begitu Pak Dirjen, Pak Sekjen, Bapak Ibu sekalian. Saya setuju. Karena kalau yang 3 ini kan memang ada lembaga yang bisa kita jadi namanya sebut sebagai penanggung jawab. Ada P3RT-nya, ada pemberi kerjanya. Jadi tidak. Kalau yang terakhir ini kan memang 3-3-nya berselisih. Pemberi kerja, PRT, dan P3RT-nya. Itu yang B itu hukumnya 2 kali tuh, Mas. Mas Dedi mana? Yang B, oh iya. Ya. Izin Pak. Silakan, izin ya izin memperjelas. Jadi kenapa kok ada muncul itu yang namanya advokat paralegal seperti itu untuk melakukan mediasi? Ini kita mempertimbangkan kalau hanya ke dinas, ada pada daerah-daerah tertentu yang dinasnya itu cukup jauh kalau dijangkau begitu ya, sehingga dia lebih dekat ke misalnya perguruan tinggi yang kebetulan di dalamnya itu ada lembaga bantuan hukumnya, banyak itu perguruan tinggi yang ada seperti itu, mereka bisa memanfaatkan itu, gitu Pak, tanpa ada biaya, gitu. Itu artinya akses itu dibuka sedemikian lebar, perseteruan antara P3RT dengan pemberi kerja atau P3RT dengan PRT atau malah ketiganya. Nah itu kenapa dibuka ada B dan C ya, gitu. Intinya mempermudah saja Pak untuk akses mereka mendapatkan mediasi. Gitu. Terima kasih Pak. Setuju Bu Ses. Tapi kenapa kita tidak tambah dengan yang bukan legal gitu? Bukan Pak. Ini kan yang kita tambah hanya paralegal semua, berarti hanya yang punya lisensi advokat kan berarti yang bisa. Kenapa tidak? Masyarakat bisa. Iya, tadi yang lembaga-lembaga lain yang punya kompetensi untuk memediasi gitu. Jadi bisa saja siapa. Pak, kalau yang tidak seperti ini pasti bayar Pak. Oh. Itu makanya kita menawarkannya di dalam undang-undang ini, mohon maaf tanda petik menawarkannya, tentunya dengan melihat tadi ya Pak ya, kemampuan dia kalau misalnya yang rame itu adalah P3RT dan pemberi kerja, mungkin dia mampu secara ekonomi, tapi ya betul finansial. Tapi untuk yang PRT-nya ketika dia bukan dianiaya, dia mendapatkan ketidakadilan gitu, itu dia pasti nggak kuat kan Pak kalau bayar minta tolong ke advokat yang di luar yang tidak disebutkan di B ini misalnya seperti itu. Gitu Pak Dirjen. Oke, ada pendapat lain dari KL? Dari teman-teman lain, dari PPA, ada saran atau ada tambahan? Dari Kemendagri? Ibu Titi, Bu Sesmen, silakan ada tambahan nggak? Belum ya? Kalau tidak ada kita bungkus ya, kita sepakat. Kami perbaiki istilah untuk yang instansi Pak, izin Pak Dirjen. Iya, silakan. Yang pegawai pada perangkat daerah yang huruf A-nya. Pegawai pada perangkat daerah yang menangani urusan ketenaga kerjaan
Kabupaten Garing Kota. Izin memperbaiki saja, Pak. Pegawai pada perangkat daerah yang menangani urusan ketenagakerjaan, urusan pemerintahan ya di bidang ketenagakerjaan. Urusan ketenagakerjaan saja karena sudah perangkat daerah. Perangkat daerah yang menangani urusan ketenagakerjaan kabupaten kota setempat. Kabupaten kota setempat. Izin Pak Sirtin, terima kasih. Ada yang lain Bapak Ibu sekalian? Dari izin Pak Dirjen. Silakan. Iya, perkenalkan Pak Dirjen, izin saya Ardiansyah, saya dari Kemenhub. Iya, silakan Pak Ardiansyah. Biro Hukum, Pak. Benar Pak tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen sebelumnya, ini terkait dengan apa yang huruf B, Pak. Huruf B, advokat atau paralegal itu seperti apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, memang di Kementerian Hukum itu ada Pusbankum, Pak. Begitu, dan itu tidak berbayar. Jadi memang itu juga banyak apa namanya jaringannya Pak di wilayah begitu hingga ke kabupaten begitu, kota kabupaten. Jadi memang itu bisa menjadi salah satu alternatif Pak ketika terjadi sengketa Pak. Jadi kalau misalnya advokat dan atau paralegal menurut mohon maaf, advokat atau paralegal menurut saya pribadi Pak itu malah itu yang sudah mempunyai izin ya Pak ya. Tetapi kalau misalnya tidak mempunyai izin, otomatis asumsi kami itu tidak bisa melakukan tindakan apa yang dimaksudkan dalam huruf B ini. Namun kalau di Pusbakum ini bisa Pak, gitu Pak. Mungkin itu tambahan dari kami Pak. Jadi ditambahkan menjadi 4 gitu ya, A, B, C, D. Gimana Pak Ardiansyah? Izin Pak Fali, ini seharusnya ada teman kami dari Dijen Papi yang lebih bisa menyampaikan ini Pak. Tapi konteksnya tidak mengunci Pak. Jadi dimungkinkan ada pusat layanan hukum begitu yang bisa memfasilitasi itu Pak. Jadi D, itu D. D. Ya. Bisa Pak ditambah huruf atau mungkin idealnya sih di bawah oh iya benar Pak, di D Pak, huruf D. Sendiri gitu ya. Betul Pak. Apa redaksinya gimana Pak Ardiansyah? Ya, izin Pak, kalau misalnya dari kami mungkin bisa menyampaikan ada lembaga layanan hukum pakai lembaga enggak? Iya, lembaga. Karena kalau misalnya Pusbakum sebenarnya itu bukan lembaga sih Pak, itu semacam layanan yang ada pada kami. Oh, jadi layanan hukum yang ada di baik di itu adanya di tingkat pemerintahan atau di akademisi, di perguruan tinggi. Ke perguruan tinggi tadi sudah ada. Iya betul Pak. Tadi, sebenarnya kalau misalnya digabung ke huruf C juga bisa Pak. Jadi atau akademisi pada lembaga, mohon izin Pak kalau misalnya saya bacakan di huruf C, paralegal atau akademisi pada lembaga bantuan hukum di perguruan tinggi atau layanan hukum yang ada di wilayah tersebut. Oh, jadi tidak perlu D tapi C dilengkapin. Betul. Dan Mas D nggak perlu, yang C ditambahkan. Ya. Tinggi atau layanan hukum yang ada di Kementerian Hukum wilayah setempat gitu? Bisa Pak. Bisa, kantor Pak. Wilayah atau di kantor wilayah
Kementerian Hukum setempat gitu. Layanan hukum kantor wilayah. Kantor wilayah hukum ya, Mas Andri? Kementerian Hukum, Pak. Kantor wilayah kementerian ya. Kantor wilayah Kementerian Hukum yang ada setempat gitu ya. Betul, Pak. Jadi melengkapi dari yang di perguruan tinggi. Betul, Pak. Jadi ada beberapa pilihan, Pak, tidak mengunci di satu pilihan, begitu, Pak. Oke, Pak Dirjen. Halo, Pak Dirjen. Ya, Pak Riz. Itu tadi ada usulan dari Kementerian Hukum terkaitannya dengan layanan hukum dari Kementerian Hukum, kan ada memang pro bono juga gitu. Oke, Kak, menurut saya. Untuk perluasan akses pelapor. Jadi ada 3 lah katakan, 3, 4, tapi bisa dijadikan 1. Pak Aris, lanjut. Pak Aris, saya ada gangguan internet. Iya, ini kalau Bu Karoreni, menurut saya sih oke nih. Iya, Pak. Ya. Yang dari usulan dari Kementerian Hukum, oke, Pak, ya. Ya, tinggal nambahkan tadi yang C tadi tidak mandiri, tapi digabungkan di C. Sepakat? Iya, sepakat ya. Tadi usulan dari Bu Agatha ya, tadi Bu Ses ya? Iya. Nah. Boleh lanjut, Pak? Oke, lanjut. Ya, ayat 3. Mediator harus dinaikin dikit ya. Mediator harus menangani dan menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, paling lambat 7 hari sejak pengaduan diterima. Ini ya. Ini ayat 3. Mediasi sebagaimana dimaksud. Ya, mediasi sebagaimana dimaksud rumusan juga. Bukan mediator, mediasi. Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilakukan paling lambat 7 hari kerja, harinya kerja dihapus 7 hari sejak tanggal pengaduan diterima. Bu Karo, tadi kan kita sudah atur di atas. 7 hari sejak. Yang di atas tadi kan untuk ini, Pak. Iya, 7 hari. RT. Untuk RT tadi itu. Oh, untuk itu RT. yang untuk RT RW kan, iya. Ini ya, yang sedikit. Oh, ini yang BCD ya? Iya, untuk ya. Tapi nggak jelas di sebelahnya nih, mediator. Untuk perselisihan yang mana? Ayat 2 ini yang Bu Agatha ya. Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus dilakukan paling lambat 7 hari sejak tanggal pengaduan diterima. Ini sudah gratis, dipaksa selesai lagi nih. Kalau itu baru mulai atau udah termasuk akhir itu Bu Karo? Selesai. Harus dilakukan dan selesai. Iya, harus selesai. Sejak kapan ya? Waktu dia mengadu gitu kan? Nah, paling sudah diadu nih misal tanggal 1 ya. Paling lambatnya 7 hari berarti bisa 5 hari kerja, bisa 4 hari kerja, maka harus sudah dilakukan mediasi selesai gitu. Paling lambatnya 7 hari ya.
Kalau di sebelah ini kan ada menyelesaikan. Kalau di konsep dilakukan kita dan kan cuma diselesaikan. Nah. Izin Bu Karo. Nah itu. Cuma nanya Bu. Wakajati yang tahu tuh. Izin Pak Bu Karo. Kalau yang gratis itu kita kasih kewajiban juga untuk jangka waktunya. Kan mereka gratis tuh. Non profit gitu. Terus kita wajibkan juga untuk 7 hari gitu. Sementara mereka gratis gitu. Coba itu. Tapi kalau nanti gratis terus nggak jelas ya kan kasihan terkatung-katung. Ya nggak apa-apa Pak Aris, itu cuma nanya aja. Kan dia gratis masalahnya. Terus kalau dia nggak memenuhi bagaimana ceritanya, kita kan jangan bikin regulasi. Ketika nanti pengacara negara ini, pengacara negara yang ngomong nih. Enggak, kita bikin regulasi ketika itu tidak efektif gitu. Dia tidak ada kaitan sama negara, tidak kaitan apa, terus kita wajibkan 7 hari. Kemudian dia tidak apa. Nah, coba itu pertimbangkan aja. Saya nggak apa-apa, coba pertimbangkan aja. Terima kasih, Pak. Gimana? Itu sama dengan RT dan RW tadi. Ini juga untuk para legal juga kalau kita atur juga. RT RW ada gajinya Pak Dirjen. Oh iya. Masih ada pendapatan dari negara. Dibayar dari APBD desa, oke. Yang ini memang ini ya apa namanya kerja sosial, kerja sosial. Ada ini yang lain, ada apa namanya rumusan yang lain. Masalahnya kalau nggak ada tadi apa harus tadi khawatirnya terkatung-katung gitu. Jadi tidak ada kepastian hukum tanda petik gitu. Diperbaiki dulu kalimatnya. Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus dilakukan dan diselesaikan ya. Atau langsung diselesaikan aja, nggak usah dilakukan kan? Kalau diselesaikan berarti sudah dilakukan. Harus diselesaikan paling lambat. Pak Dirjen, kalau diselesaikan tadi pertama khawatir ada kompleksitas gitu kan, jadi bisa jadi nggak selesai dalam 7 hari. Tapi kalau dilakukan tadi kan berproses, syukur-syukur bisa selesai, tapi kalau belum selesai, tadi bahasanya Pak Waka tadi, kita nggak terlalu menuntut banget, udah pro bono tapi nuntut-nuntut kan gitu. Tapi paling tidak ditangani gitu kan Pak Waka. Kita serahkan ke floor Pak. Iya, tapi kan pasti kita pengetahuannya lebih banyak ke Pak Waka dibandingkan kita terkait dengan tanda petik bisnis atau urusan penyelesaian perselisihan ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita minta pendapat. Ini harus dilakukan dan diselesaikan atau hanya dilakukan tanpa mencantumkan waktu penyelesaiannya. Silakan, ada yang punya pendapat? Kalau saya seperti tadi Bu Karureni, jadi dilakukan saja. Hanya dilakukan, belum sampai diselesaikan. Yang lain, silakan. Pak Dirjen, izin. Silakan. Siap. Ya, setuju untuk yang dilakukan saja Pak, karena selesai itu kan proses Pak. Dan kalau sudah diikat di dalam undang-undang nanti konsekuensinya berat. Karena akibat hukumnya apa ketika tidak diselesaikan dalam waktu 7 hari misalnya Pak, itu juga berat Pak. Maka dilakukan saja Pak, makasih. Oke, jadi berubah ya dari konsep draft yang dari DPR itu kan menyelesaikan perselisihan. Kita merubahnya dengan dilakukan. Bu Karo, Reni, silakan. Kita sepakat saja dengan ini. Nanti disepakati ya. 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 Nanti kata hapus itu dihapus dulu, Mas Dedi ya. Yang hitam hapus itu, yang kanan itu ya. Sebelah kiri juga ya. Perubahan substansi ya. Ya, perubahan substansi.
bukan penajaman. Redaksional aja ya Pak. Ini kan sebetulnya sama 3 hari ya, redaksional aja ya maaf. Tapi beda Bu Karo, kalau di draft undang-undang dari Balik itu menyelesaikan, bukan melakukan. Kalau melakukan itu belum tentu selesai. Kalau mereka kan substansinya adalah selesai 7 hari. Iya, tadi kalau Pak Yuli kan sebetulnya proses mediasi itu dari awal kami juga mengatakan prosesnya itu ya dari A sampai Z, artinya dari sampai menyelesaikan begitu. Namanya ya. Oke. Ya. Menyelesaikan mediasi itu ya berarti dia memediasi, terus bagaimana menyelesaikan begitu, bukan begitu ya Pak Dirjen? Yang tadi kalau itu ilmunya Pak Nando nih. Ada yang memahami mediasi itu proses atau hasil? Hanya di mediasi itu proses. Jadi belum tentu selesai. Ya, artinya pelaksanaan mediasi proses bisa sampai selesai, sampai keputusannya apa gitu. Oke. Kita tuliskan seperti itu ya. Redaksional. Oke. Redaksional aja. Bu Karo. Iya. Berikutnya ayat 4. Mediator dalam menangani dan menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 mengeluarkan anjuran tertulis. Ini yang kita usulkan hapus ya. Iya, kemarin arahan Pak Menteri kan nggak sampai kita tertulis, dan apalagi ada yang ayat 5 keputusan, karena nanti kan menjadi ke hukum acara begitu yang menjadi panjang. Ranahnya. Iya, kemarin Pak Indra juga waktu Rapim kemarin juga menyampaikan menjadi panjang, ada anjuran, terus ada keputusan begitu. Iya, karena di atas juga kita tidak men-state bahwa ini adalah mediator HI. Iya. Ini kan lebih pada misalnya untuk pemberi kerja dengan PRT adalah RT dan RW. Kemudian untuk perselisihan lainnya kita membuka tetap aparat di pegawai di dinas atau legal di lembaga-lembaga yang lain kan. Berarti tidak ada anjuran, tidak hanya anjuran di sana, bisa saja dalam bentuk yang lain kalau tidak dimediasi oleh mediator misalnya. Berarti ini kita usul hapus, berarti ayat 5, ayat 6 juga kita usul hapus kan kalau gitu. Bu Agatha bisa menambahkan yang ayat berikutnya Bu ya? Yang berikut yang ayat sebentar. Kan ayat 4 kita usul hapus kan, karena tidak mengeluarkan, tidak mediator HI dan juga tidak mengeluarkan anjuran, bisa saja dalam hal lain gitu. Nah yang ayat 5-nya kan itu bersambungan dengan di atas tuh. Ya betul Pak. Izin Pak, justru yang ayat 5 itu menjadi gak kita pakai kan, ayat 5 juga gak kita pakai, jadi kita hapus. Tetapi tadi kita melanjutkan dari yang ayat 4 ya, ayat yang sebelum yang baru dirumuskan ini, kita tambahkan penjelasan soal yang di pengadilan negerinya itu supaya menjadi pegangan nanti untuk para hakim dalam menerima gugatan kasus perselisihan rumah tanggaan ini Pak. Di tingkat pertama. Kalau tidak salah kemarin Pak Sekjen itu menyampaikan itu sangat tabu kita menyebut kata-kata pengadilan di saat raker dengan Balik itu. Itu gimana? Ya, itu betul Pak. Kemarin itu memang begitu. Makanya mungkin di forum kita yang ini Pak, ini sebagai alternatif kita. Ini kan nanti akan menjadi bahan diskusi lebih lanjut kan Pak ya, kalau kita sudah berhadapan dengan DPR. Tapi paling tidak ada posisi pemerintah yang mana kita harus bisa menjelaskan bahwa masyarakat itu dia diberikan guidance juga, kalau tidak selesai itu bukan berarti terus menggantung, tidak ada upaya-upaya yang lain gitu. Nah disinilah kita menuangkan bahwa upaya itu bisa dilakukan juga di tingkat yang litigasi, tidak gitu Pak. Nah terus yang berikutnya lagi ada alasan kenapa di pengadilan itu kita tuangkan, karena ini kan undang-undang nih,
yang mana undang-undang itu nantinya akan dipakai juga oleh para hakim. Itu Pak, poinnya tuh di situ. Walaupun tadi saya bercerita itu kan masalah penyelesaiannya itu ranahnya di yudikatif, tapi sekalipun itu di yudikatif, begitu undang-undang ini keluar, dia akan menjadikan ini sebagai pegangan, gitu Pak. Iya, sepakat. Gitu Pak. Itu pengadilan negeri atau TUN? Negeri Pak. Negeri. Ya? Kan pemberi kerja nggak Pak, dia bukan penyelenggara negara. Oh iya benar. Iya. Gitu Pak. Bukan pengadilan HI juga ya? Jangan dong Pak. Oh, jangan. Bu Sas itu orang mau dikasih tambahan kerjaan kok enggak. Jangan. Ada tanggapan dari para ahli hukum yang ayat 5. Ya, Pak Ismail. Silakan Pak Sekjen. Yang tadi saya sampaikan bahwa saat di balik itu mereka sepertinya antipati gitu ya, antipati gitu. Ya mungkin karena kan ya kalau itu ngapain kita bikin ini kalau harus ke ranah hukum. Lain kalau ranah hukum itu misalnya terkait dengan misalnya KDRT segala macam gitu ya. Itu iyalah itu udah diatur di hukum lain gitu. Nah, tapi untuk perselisihan kalau bisa ya selesai di RT RW, nah paling tinggi itu adalah di tadi kan dinas ya, yang menaik ketanggung. Nah, tetapi dengan ayat 5 ini, kemarin Pak Indra sih saya pikir rasional juga, masuk akal gitu ya, karena saya kan bukan ranah hukumnya gitu. Jadi kalau memang kondisi yang disampaikan oleh Pak Indra benar, ya paling tidak harus diakomodasikan seperti apa modelnya. Cuma tadi dibatasi hanya sampai pengadilan negeri gitu. Kalau memang harus ada penyelesaian di pengadilan. Ya. Izin Pak, kalau boleh kami. Dan ini kan izin. Dan ini kan bukan kalau yang tadi di RT RW kan hanya majikan dengan PRT. Kalau ini kan badan hukum. Jadi masih logis juga untuk tapi mungkin sampai ke pengadilan negeri. Hanya pesannya kemarin itu kan pengadilan tingkat pertama dan terakhir gitu Bu Agatha, gimana? Iya betul, ini mau kami tambahkan Pak, tadi Bu Reni udah sampaikan ke kami. Jadi ditambahkan ayat, karena mohon maaf Pak ya, karena yang ayat 5 yang kuning-kuning itu kan mau kita hapus Pak, gitu kan? Itu ya. Jadi kita hapus, kita ganti nih dengan yang ayat 3 ini, ya. Gitu. Terus ada kelanjutannya lagi. Hapus dulu. Ya, 5 itu karena substansinya beda banget nih antara ayat 5 yang kuning dengan yang 3. Ya. Berarti harus hapus dulu kan? Ya, hapus dulu. Itu hapus dulu, ya. Copy, ya. Yang anjuran itu sama keputusan, ya itu dihapus. Ya, itu hapus. Nah, ini insert baru gitu kan Bu Agatha? Iya, betul Bu. Betul. Insert baru. Insertnya setelah 5 deh. Setelah 6. Ya. Malah setelah 6 Bu Karo. Malah setelah 6. Setelah 6 kan ya? Iya, setelah yang 6 kuning. Berarti 6-nya dihapus juga gitu. Iya, 6 itu dihapus juga. Copy dulu. Insert baru itu sudah ya. Kanan. Iya. Yang tadi di paste masih bisa nggak itu tadi paste? Udah jauh. Dalam apa tadi? Dalam hal mediasi. Ya. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian perselisihan dapat diajukan gugatan ke pengadilan negeri. Karena untuk mengkantar yang itu draft DPR, jadi hasil mediasi ini kan tidak bersifat final and binding.
Ya. Jadi putusan yang bersifat final and binding itu ya hanya pada di ranah lembaga peradilan atau yudikatif saja ya. Yang sudah diputuskan oleh PHI saja ada yang tidak menjalankan. Nah, di bawah keterangannya, mungkin keterangannya, enter di situ catatannya hasil mediasi tidak bersifat final dan binding. Gimana itu, Bu? Bukan Bu Karo. Hah? Kan masih ada satu lagi. Pengadilan negeri yang Pengadilan negerinya kan masih ada ayat satunya lagi Bu Karo. Iya, ini maksudnya masih penjelasan ayat ini kan, yang mengatakan pertama yang ini kan ayat 6 DPR kan kita udah mengatakan hapus, bunyinya kan final and binding. Oh, tempatnya di atas harusnya. Tempatnya yang final and binding itu di ayat 6 kan? Enggak Bu, itu ayat 5 dan 6. Ayat 5 dan 6 itu satu kesatuan tuh dia. Punyanya DPR ini satu kesatuan. Sehingga itu mau kita hapus semua, gitu Bu. Kita hapus semua. Diganti baru bahwa itu dilarikannya udah masuk ke pengadilan, betul-betul berbeda itu substansinya. Maksud saya yang di layar itu ayat 6 kan mengatakan bahwa keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 terkait perselisihan antara pemberi kerja dan PRT bersifat final dan mengikat itu loh. Itu nggak dikasih keterangan kenapa kita menghapus. Oh, maksudnya dikasih mungkin letaknya di dikasih catatan, dikasih catatan. Saya salah mendikte berarti itu harus catatannya berarti di atas. Iya, Jangan di situ. Gitu. Kenapa kita mengganti kan? Di ayat 6. Di ayat 6. Dihapus itu, ya. Terus yang lain prestasi itu dihapus aja ya. Karena nggak ada hasil mediasi adalah bersifat final. Ini tapi penjelasannya juga nggak tepat nih Bu Karo. Mohon maaf. Yang mana itu yang di sisi kanan. Hasil mediasi tidak dapat bersifat final dan binding. Oh, ini yang ngetik yang salah aja dia. Iya. Itu ranahnya yudikatif. Iya. Ada kata-kata tidak dapat bersifat final dan binding. Terus putusan yang final dan binding ada pada ranah. Titik dulu itu titik. Binding titik. Putusan yang final dan binding ada di ranah lembaga yudikatif. Betul. Makasih Bu Karo. Jadi kalau kita tidak beri ruang sampai ke pengadilan, maka perselisihan itu ya berselisih terus. Ada pada ranah lembaga yudikatif. Karena tidak ada sanksi kalau tidak selesai berselisih 7 hari putusan kan? Ya, Dad, bukan keputusan. Kayaknya nggak ada, Pak. Kalau di syariat itu maksimal 3 hari, Pak. Putusan itu talak 3 itu. Neng-nengan itu, Pak. Nggak, Pak Ismail nggak ngerti apa itu neng-nengan. Kalau Bu Agatha ngerti lah. Nanti Bu Agatha yang jelasin ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada yang memberi saran lain? Belum. Izin Pak Dirjen, kalau dilanjutkan dulu Pak, karena ada ayat yang berikutnya yang dia berkaitan dengan yang ayat 4. Maksud saya ayat 4 dulu kita sepakati baru lanjut. Karena satu kesatuan menurut saya. Bentar, ada tanggapan terkait dengan frasa ayat 4 ini? Ayat baru ini, Bapak Ibu sekalian? Dari Kemenkom Pengadilan Negeri menurut saya. Dari Kemenhukum atau dari Kemendagri, PPA, Setnek. Menurut saya pengadilan negeri bukan hanya pengadilan aja. Iya, betul, Pak. Iya. Baik, kalau tidak ada tanggapan lain, ini kita sepakat aja yang ayat 4 terus lanjut dengan dari kementerian lain udah oke ya? Oke. Pak Sekjen. Lanjut ke ayat berikutnya. Ayat berikutnya.
Nambah, Insert baru nambah. ya. Insert baru. Pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 4 bertugas dan berwenang memeriksa dengan cara cepat dan memutus di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan. Sabar, operatornya. Memeriksa dengan acara cepat, dengan acara cepat dan dengan acara cepat dan memutus di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan P-nya besar sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Baik, Bapak Ibu. Tadi Pak Sabran. Siap Bapak, izin Bapak. Ada komentar, tanggapan, silakan Pak Sabran. Terkait keputusan final and binding-nya mediasi Bapak. Jadi di beberapa aturan proses mediasi itu apapun hasil mediasi itu adalah final Bapak. Bahwa baik itu di PAI, kita mencontoh PAI ya Bapak ya, bahwasanya hasil yang dikeluarkan oleh Dinasker itu adalah bersifat final Bapak. Jadi apakah dia anjuran atau apa itu bersifat final bagi para pihak. Jadi kalau kita mengatakan tidak bersifat final, maka kita membelakangi aturan-aturan terkait alternatif dispute resolution Bapak. Izin Bapak. Baik. Ini Bu Karo, Bu Agatha, ada. Enggak, itu menarik itu tuh Pak. Nah, Pak Rinaldi, Wakajati, Pak Wakajati dulu. Finalnya iya, finalnya iya, tapi mengikatnya itu yang. Pak Waka, gimana Pak Waka? Pengadilan tuh. Pak Waka silakan. Coba bagaimana itu ceritanya? Kalau nggak apa? Kalau kita katakan final. Pak Sabran. Anjuran itu. Coba saya sih agak ini ya baru ini. Kalau kita katakan misalnya hasil mediasi itu bersifat final gitu. Coba karena banyak ini dibawa ke pengadilan gitu dan berbeda gitu. Dan tidak bisa non exclusive. Ya Bapak. Coba gimana? Izin finalnya iya, tapi mengikatnya ya enggak. Silakan Pak Sabran, Pak Sabran dulu. Silakan Pak Sabran. Ya Bapak, izin kita menjelaskan Bapak bahwasanya mediasi itu adalah penyelesaian di antara dua belah pihak yang ditengahi oleh seorang mediator. Maka apapun hasil yang dicapai dari mediasi itu, maka itu adalah final dia Bapak. Apakah dia akan bersifat anjuran nantinya, itu dia tetap final juga. Tapi mengikatnya, betul kata Bapak, belum tentu dia mengikat. Karena bisa saja dia akan ke pengadilan, begitu. Jadi kata finalnya tidak bisa kita katakan bahwasanya itu tidak final Bapak. Karena itu adalah pilihan para pihak untuk bisa diselesaikan. Sepakat dan tidak sepakat itu final di tingkat mediasi ya. Siap Bapak. Ya, betul. Siap Bapak, betul Bapak. Gimana Bu Karo, Bu Agatha? Kayaknya sih tetap menurut saya dalam konteks ini kan menurut saya ya tadi nanti sebelum Bu Agatha, jadi kan kita ingin tetap ada mengikatnya gitu. Karena itu harus di pengadilan dan itu cukup di pengadilan negeri gitu. Agar nggak sampai ke berlama-lama. Jadi yang dikoreksi oleh Pak Sabran itu kalimat di keterangan ya, nanti di sebelah kanan, paling kanan di layar itu hasil mediasi tidak Enggak, karena itu kan bersifat final. Ini yang bersifat final itu menurut Pak Sabran ya hasil mediasi final.
mau sepakat Kan dengan itu di tidak situ sepakat. Pak Dirjen. Di keterangan itu kan hasil mediasi tidak dapat bersifat final dan mengikat. Jadi satu paket itu final dan mengikat itu. Kalau finalnya iya, tapi mengikatnya enggak gitu. Jadi atau kalau mau sesuai dengan Pak Sabar tadi ya hasil mediasi tidak dapat bersifat mengikat para pihak gitu. Itu perlu nggak disajikan di situ? Itu kan Pak Sekjen kita perlukan pada saat pembahasan di panja. Kalau nanti DPR men-challenge. Karena kalau ditanyakan kenapa gitu, kan kita akan kenapa harus sampai pengadilan. Nah, kita ingin menjelaskan bisa Pak. Silakan Bu Ses. Para ahli hukum dulu deh. Kita tadi Pak Rinaldi sama nih, apa namanya, saya juga ini pengetahuan baru nih kalau seperti ini. Jadi di pemahaman kami dalam memahami Undang-Undang 22 2004 terutama ya, itu terkait dengan anjuran yang dikeluarkan dalam proses mediasi itu memang dia tidak final. Kenapa tidak final? Tidak finalnya itu karena dia masih bisa dilakukan gugatan. Gugatan kemana? Menyimpang nih gugatannya, bisa ditunkan gitu. Jadi artinya itu bisa dibatalkan itu. Artinya yang kita sebut dengan istilah final, binding itu mengikat ya. Final itu artinya dia tidak bisa diganggu gugat lagi. Makanya nanti di ayat 5 itu ada penekanan bahwa yang bisa melakukan final binding itu hanya di ranah pengadilan. Jadi terkait dengan mediasi, poinnya adalah dia masih belum final itu, karena para pihak ini ketika mediator itu mengeluarkan anjuran itu, para pihak itu bisa mengatakan saya tidak sepakat gitu. Saya tidak sepakat, kemudian bisa melanjutkan kembali. Nah, itu kan berarti belum final. Itu berarti belum final artinya. Nah, itu di pandangan kami seperti itu ya, Pak ya. Makanya kami sangat menegaskan bahwa hasil mediasi itu bukan yang final, kecuali kalau dari hasil mediasi itu mereka itu ada kesepakatan kedua belah pihak, dan itu ditekankan di dalam Undang-Undang 2, mereka berdua ini harus menandatangani perjanjian bersama yang kemudian dilakukan pendaftaran di pengadilan hubungan industrial, yang mana itu mempunyai kekuatan eksekutorial. Nah, itulah baru yang namanya bisa dikatakan bahwa mediasi itu dia berhasil, tapi berhasil final itu bukan di konteksnya dia tidak bisa atau bisa diganggu gugat. Kalau dia betul-betul tidak bisa diganggu gugat, gitu, itulah yang disebut final. Gitu Pak. Bu Agatha. Mohon izin Pak. Jadi dari sisi proses mediasi, anjuran di proses mediasi itu sudah hasil akhir kan? Hasilnya ya Pak. Hasilnya ya, bukan mediasi, hasilnya, bukan prosesnya, hasil dari mediasi. Prosesnya masih tetap bisa dilanjutkan. Iya, berarti kan belum final itu Pak. Proses itu yang tidak final. Tapi kalau anjurannya itu sudah hasil akhir, sudah final di sisi enggak juga Pak. Mediasi. Oh, enggak juga. Enggak juga, karena bisa ditolak. Masih ada kemungkinan ruang bagi para pihak ini melakukan penolakan terhadap anjuran itu. Ketika dia melakukan kalau dia melakukan penolakan, dia maka bisa berlanjut. Silakan Waka Jati Banten nih. Supaya tidak panjang lebar, saya coba menengahi antara pandangan Bu Agatha dengan dari Kementerian Hukum. Mediasinya telah selesai, proses mediasi telah selesai, maka proses mediasinya yang final. Tapi kasusnya tidak final, itulah. Kasus final bisa di pengadilan. Proses mediasi selesai. Kalau saya memahami begitu. Kalau orang hukum itu ada 10 orang, pendapatnya bisa 20. Saya sepakat tadi itu. Jadi poinnya legal. Sebenarnya kan kalau bahasanya kan legally binding gitu, legal binding gitu kan. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini kan hanya pada sisi keterangan ya, catatan keterangan kenapa kita menyarankan untuk pasal ayat 5 dan 6 itu kita hapus dengan catatan dengan pertimbangan
yang kita sebutkan dengan bahwa hasil mediasi itu putusannya belum final dan tidak mengikat. Saya kira itu jadi bahan pertimbangan tapi tidak akan masuk di batang tubuh ya Pak Sabran. Nanti kita komunikasikan lagi. Tapi dalam draft batang tubuhnya ada koreksi nggak? Ayat 4 dan 5 yang baru. Kalau tidak ada kita akan teruskan. Ada kan tadi yang disampaikan oleh Pak Sabran itu hanya di itu. Silakan Pak Sabran. Siap Bapak, terkait hasil dari mediasi itu kalau kita tidak tidak mau itu hasilnya sebuah keputusan atau anjuran atau dalam bentuk tertulis apapun, tapi berita acara mediasi itu sangat dipentingkan Bapak, karena proses lompatan dari non litigasi kepada litigasi itu perlu adanya berita acara Bapak. Jadi ketika perselisihan itu berlanjut, betul kata Bapak dari Bina Hari Desa, bahwasanya ada hal yang berbeda, ada proses perselisihan yang berlanjut, ada proses mediasi yang telah clear Bapak. Jadi ini yang perlu kita berikan panduan di dalam aturan ini Bapak. Ya. Siap Bapak. Kalau kita ini ada saran perbaikan dari Pak Sabran terkait yang mana? Yang kita karena yang ada kata-kata putusan final dan binding itu hanya di kolom keterangan pada saat nanti kalau itu didiskusikan di panja DPR. Kalau di batang tubuhnya ada ini nggak? Ada saran perbaikan nggak? Terkait outputnya Bapak, output dari mediasi itu kan kita tidak mau adanya keputusan atau sifatnya tertulis Bapak, tapi berita acara tentu perlu Bapak. Itu aja Bapak, izin. Jadi mungkin dapat ditambahkan bahwasanya mediator dapat membuatkan berita acara atas proses mediasi. Begitu Bapak. Bu Agatha, Bu Karo, ada ini nggak terkait saran Pak Sabran? Iya Pak, ya Pak, silakan Mbak Agatha. Bu, ya, makasih Bu Karo. Terima kasih Pak Sabran untuk masukannya. Pak izin, apakah itu tidak sebaiknya nanti kita masukkan aja ini kan ada diatur lebih lanjut nih proses. Oh di PP ya? Prosesnya. Gitu. Karena detail banget ya. Kemarin itu kami merumuskan memberikan masukan dengan rumusan ini tuh betul-betul hanya poin-poin tahapannya saja gitu. Tahapannya nanti bagaimana misalnya mediasi oleh RT, RW sama mediasi oleh yang tadi ya, yang di atas tadi itu detailnya pasti itu akan ada perbedaan mungkin ya, dia lebih sederhana ya, berita acaranya lebih sederhana dibandingkan dengan yang itu. Mungkin itu Pak Sabran saran kami ya, tanggapan kami. Iya, menguatkan ini Pak Dirjen. Itu karena silakan Pak Sabran. Siap Bapak, udah sesuai Bapak terkait yang disampaikan Ibu Agatha. Jadi kita terkait teknisnya nanti akan dituangkan saja dalam PP atau Perpresnya Bapak. Siap. Oke, berarti sepakat ya Bapak Ibu sekalian ayat 4 dan ayat 5 ya. Oke. Lanjut Bu Karo. Oke. Terus yang untuk ketentuan lebih lanjut ini tetap ya untuk pasal 33 ketentuan lebih lanjut mengenai musyawarah untuk mufakat dan mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dan pasal 32 diatur dengan peraturan pemerintah yang tadi Bapak dari Kementerian Hukum tadi. Inilah ruang nanti akan menjelaskan sebagaimana mekanisme penyelesaian perselisihannya. Ini tetap ya pasal 33. Pasalnya udah pas itu ya Bu Karo? Itu tetap. Bukan, maksudnya 31 dan 32 ya? Iya, tidak salah itu ya? tetap aja keterangannya tetap, bukan substansi baru, tetap. Oke. Ya, itu tetap. Sepakat ya Bapak Ibu sekalian? Sepakat, itu tetap. Yang sebelah kanan juga tetap. Itu hapus, dihapus semua. Dihapus dulu. Silakan Pak Arief. Izin. Baik, terima kasih. Terkait dengan ayat 5, kita kan membatasi prosesnya Bapak Ibu ya.
pengadilan negeri menjadi pengadilan tingkat pertama dan terakhir. Mungkin ini perlu diberikan argumentasi yang lebih jelas begitu ya. Kenapa kemudian kita batasi sampai hanya di tingkat pengadilan pertama begitu. Nah, karena sebenarnya kan biasa aja orang banding dan seterusnya begitu ya. Nah, kira-kira argumentasinya apa begitu? Karena ini kan tidak lazim begitu ya. Demikian, Pak. Terima kasih, Pak Arief. Ya, kalau saya mau banding, kenapa ya? Silakan Pak, Bu boleh Karo. ya. Bu Agatha, silakan Ya. Bu Agatha. Kami tambahkan untuk penjelasannya. Nanti tolong dicatat ya. Untuk keterangan penjelasannya ya. Usulan ketentuan ini jadi yang cepat itu ya, yang ayat 6 Ya. ayat 6 ya, jadi ya. Usulan ketentuan ini untuk mempersingkat waktu penyelesaian persisihan dan agar segera dapat dilakukan eksekusi. Ini penjelasan ayat 5, keterangan ayat 5, Mbak. Ya. Jadi ditulis ya. Ulangi tadi Bu Agatha. Usulan ketentuan ini untuk mempersingkat waktu penyelesaian perselisihan dan agar dapat segera dilakukan eksekusi. Itu aja Pak. Dengan alasan itu kuat nggak kita hanya mencantumkan hanya sampai di pengadilan negeri? Kita kan nanti akan masukkan ke penjelasan kan ini. Kenapa hanya sampai pengadilan negeri? Ya Pak, itu kan sebetulnya semangat dari RUU PPRT itu kan memberikan tidak berbelit itu tadi kan dari awal. Seandainya pun sampai ke pengadilan, maka di dalam RUU ini nanti kita mengatakan ini pertama dan terakhir. Oke. Kalau nanti dimungkinkan, misalnya tadi Pak Arief sampaikan ada banding, bahkan nanti bisa ke Mahkamah Agung. Nah, bagaimana filosofi dari awal yang tadi sosiokultural ini, karakteristik yang tersendiri, ini bisa tanda kutip dipersamakan dengan kasus atau perkara yang lain. Yang lain ya. Jadi semangatnya itu adalah semangat sosiokultural untuk bagaimana jika terjadi perselisihan ini tidak berbelit sampai yang proses yang lebih tinggi begitu. Mungkin ditambahkan izin Pak Dirjen ditambahkan kalau boleh Pak, saya tambahkan lagi Pak. Ya ini mungkin agak lebay tapi ada maknanya nih. Untuk mempersingkat waktu penyelesaian dan Mbak tolong tar. Ini ya, tadi ya. Operator ya. Tolong perbaiki. Setelah mempersingkat waktu penyelesaian persisihan dan menyederhanakan proses di tingkat pengadilan. Ya, itu aja Pak. Jadi itu ada maknanya, waktu yang singkat dan proses yang sederhana. Karena kan itu ada pemeriksaan dengan acara cepat kan. Itu kan dia proses yang sangat sederhana. Makanya waktunya bisa lebih singkat. Itu Pak. Makasih. Pak Wakajati, ada tambahan? Cukup Pak Dirjen. Boleh begitu. Ya kan ya, jaksa penuntut nanti Waka itu. Ya. Praktiknya memang ada kok beberapa kasus yang memang sampai tapi bandingnya, tapi nanti disesuaikan lah. Saya rasa itu bisa dimaklumi nanti kalau misalnya dalam bentuk undang-undang. Coba aja Pak Dirjen. Saya oke aja Pak Dirjen. Artinya Pak Jaksa jangan nanti banding gitu loh. Kalau kalah dia banding, Mbak. Tapi ini kan kasusnya perdata sebenarnya Pak ya, bukan. Kasihan PRT-nya nanti kalau Iya Pak Arief. Iya. Perdata ya Pak Arief. Iya, artinya nggak sampai ada kepolisian atau kejaksaan kan yang ikut campur gitu ya. Karena iya. Pihak. Kebetulan Pak Direktur Rinaldi ini Pak Arief sudah ada SK Wakajati Banten, jadi kita panggilnya Wakajati. Gitu. Siap. Jadi nanti nggak sampai ke tempatnya Pak Rinaldi Pak. Oh. Ya, harus gitu, jangan sampai. Memperingan ya. Tapi kalau dia ini mau katanya boleh aja katanya.
Ya, Pak, izin menjelaskan ke Pak Arief, Pak, untuk memperkuat aja. Ini yang kami maksudkan, yang tadi Pak Arief juga sampaikan itu berarti kalau untuk kasus yang perdata itu seperti itu Pak Arief. Jadi tidak akan ada yang namanya campur tangan dari kepolisian. Tapi kalau itu misalnya permasalahannya, ini permasalahan ya, bukan perselisihan yang konteks yang batasan di definisinya RU ini. Kalau dia kaitannya seperti misalnya ada penganiayaan gitu Pak, seperti itu, tentunya menggunakan kekerasan kan menggunakan hukum yang berbeda. Tentunya masalah penyelesaian di perkara di pengadilannya juga pasti akan berbeda itu. Tapi betul, kalau gitu ya, memaknainya seperti itu. Betul. Itu Pak, makasih Pak. Jadi perselisihan disertai kekerasan itu berbeda kan? Ya, beda Pak. Satu dulu Pak. Kalau ada unsur pidananya akan berbeda penanganan. Ya, betul. Karena bisa saja dia mukul karena perselisihan tidak selesai kata dia. Lanjut, ya. Bu Karo. Selesai saya kira itu ya, kita sudah sepakat tadi. Yang masih perbaikan tengah ini aja Pak, mungkin bukan perubahan substansi Pak, izin Pak. Yang ayat 5 dan 6 ini kan tadi hapus ya, jadi sebetulnya dihapus tapi ada usulan baru kita. Usulan baru. Iya, hapus yang tadi kuning-kuning, yang sebelah kiri kan kita menggantikan rumusan baru ya. Izin, Pak Dirjen. Silakan Pak Arief. Ya, menambahkan untuk yang ayat 5 dan 6 kita kan ingin menghapus dan mengganti dengan rumusan yang baru ini. Nah, terkait dengan keterangan yang di kanan itu, saya pikir perlu kita perbaiki ya. Artinya, kalau mediasi itu tercapai sebuah kesepakatan, maka sifatnya kan pasti final and binding. Tapi kalau nggak tercapai, baru dia lanjut ke pengadilan. Yang ditampung di ayat 5 merah dan 6 kan begitu. Ya. Tapi pada prinsipnya hasil mediasi kalau tercapai kesepakatan kedua belah pihak itu final and binding kan gitu. Nah, bahwa nanti akan dituangkan di dalam berita acara yang menggula itu teknis begitu, yang tadi disampaikan oleh teman-teman Kemenkum juga. Oh, berarti di situ ada jikanya, jika hasil mediasi ya, tidak tercapai, maka kan gitu. Enggak, yang di bawah. Yang hasil mediasi tidak dapat bersifat final itu hanya pada hasil mediasinya tidak terjadi kesepakatan. Kan gitu Pak Arief ya? Betul. Tapi kalau tercapai kesepakatan maka itu sudah final. Itu final and binding begitu, mengikat kedua belah pihak kan gitu. Iya. Sehingga kalau tidak tercapai baru kemudian bisa ke pengadilan negeri. Apa Bu Agatha, Bu Karo? Perbaiki kalimatnya. Halo? Iya, benar. Gimana coba Mbak Dara? Jika hasil mediasi tidak tercapai, maksudnya tidak ada kata sepakat gitu. Hasil mediasi tidak tercapai kata sepakat, maka tidak tercapai maka ya. Hasil mediasi tidak bersifat final dan yang bawah itu dihapus aja deh, nggak apa-apa dari yang bawah itu ya Pak Dirjen. Ya. Yang putusan final itu dihapus aja Mbak Dara ya. Nanti nyambung ke situ Bu, bisa nyambung. Kenapa? Pasti aja ke situ dah. Nanti dihapus, jangan dihapus nanti kehilangan. Iya Bu Karo, yang ini jangan dihapus karena ini pintu masuk kita ke pengadilannya kan. Penyelesaiannya dan banding penyelesaiannya ada di ranah lembaga yudikatif. Kan gitu. Jika tidak terjadi kesepakatan ya. Sehingga Pak ditambahin kata sehingga boleh Pak Dirjen? Sehingga ya, boleh. Gitu ya. Atau maka gitu, maka penyelesaiannya itu. Sudah maka di atas soalnya.
Karena maka diatur. Iya, iya. Kalau makan-makan enak ya Pak ya. Ya. Kalau maka makanlah gitu. Sehingga penyelesaiannya mungkin kalau dapat dilaksanakan oleh lembaga peradilan gitu aja. Maka